Hari ini akan membahas materi ringkasan dari tema TIK 9 subtema 3 kelas 4 SD atau MI. Kita mulai. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Yang pertama, berbagai kekayaan alam ada di Indonesia. Kedua, semua kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Kedua, lingkungan sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ketiga, lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelangsungan hidup. Keempat, lingkungan sebagai tempat tinggal. Mendiskusikan naik turunnya nada. Yang pertama, nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Kedua, tempo. Tempo merupakan ukuran musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Ukuran untuk menentukan tempo adalah beat, yaitu ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat metronome. Yang ketiga, melodi. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya nada. Melodi merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan nada. Sumber energi di sekitar kita. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang dapat habis. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kedua, sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Yang pertama ada biofuel, ada pasang surut air laut, air, memanfaatkan suhu panas bumi, angin, matahari. Perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ayo menghemat energi di situ posternya. Hemat energi, hemat biaya. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Menyalakan lampu apabila diperlukan saja. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Matikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. 5. Pergunakan listrik dengan seoptimal mungkin. Langkah dan cara menghemat energi. Yang pertama, gunakan peralatan rumah tangga dan peralatan kantor hanya yang bersifat hemat energi. Kedua, matikan kompor, keran air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan. 3. Gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. 4. Gunakan lampu penerang yang hemat energi. 5. Tidak membiasakan diri berperilaku boros. 6. Jika masih bisa menggunakan alat rumah tangga dengan manual, lakukanlah pekerjaan secara manual untuk menghemat energi. 7. Gunakan desain atau gedung yang hemat energi. 8. Gunakan fasilitas kendaraan umum jika berpergian.
9. Lakukan sosialisasi tentang pentingnya hemat energi. 10. Biasakan hidup hemat sesuai dengan kebutuhan. Kewajiban terhadap sumber energi. Yang pertama, menghemat energi dengan cara menggunakan sesuai keperluan. B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. D. Melakukan reboisasi untuk menjaga kelestarian sumber air. E. Memanfaatkan sumber energi alternatif seperti air, angin, dan matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian ada 2 hak memanfaatkan sumber energi, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Yang pertama adalah masyarakat daerah pantai. Pantai adalah batas pertemuan antara daratan dan lautan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai yang utama adalah nelayan. Karena pemandangan di daerah pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kemudian masyarakat daerah laut. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Kita bisa memanfaatkan air laut, hasil laut, misalkan ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Selain itu, di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Selain hasil laut, kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. 3. Masyarakat daerah sungai. Sebagai orang menggunakan sungai sebagai sumber air bagi kehidupan. Sungai juga dapat memberi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu mendirikan pasar terapung di Sungai Barito, Banjarmasin. 4. Masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 4000 mdpl. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan daerah yang cocok untuk wisata. Kelima, masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 mdpl. Setiap dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan industri. Konservasi burung elang di Halimun Salak. Dampak kegiatan manusia terhadap elang Jawa. Yang pertama, beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu kelestarian elang Jawa. A. Pembangunan pemukiman, perburuan dan penangkapan hewan, perdagangan satwa liar, pembalakan hutan, dan kebakaran hutan. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.